Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 3 Oktober 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyi firman Allah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah kebenaran firman Allah. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, sesungguhnya setiap kita, baik pribadi maupun keluarga, pada keadaan tertentu ada perasaan khawatir, ada perasaan takut menghadapi berbagai situasi dan kehidupan hari ini. Sebab ada begitu banyak tantangan dan cobaan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak kendala yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi maupun dalam hidup bersama sebagai satu keluarga. Seringkali kita merasa kita tidak cukup kuat untuk menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini. Bagian firman Allah yang kita belajar pada malam ini dalam Filipi pasal yang ke-4 dengan tegas mengingatkan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kebenaran firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa benar ada berbagai permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi sebagai orang percaya, jangan pernah kita khawatir menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan kehidupan. Dan bahkan firman Allah menegaskan bahwa di saat kita menghadapi kesulitan dan tantangan itu, kita mesti tahu kemana kita membawa dan mencari pertolongan untuk menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dimaksud. Dan firman Allah di sini menunjuk kepada Tuhan, bahwa Tuhan mesti menjadi satu-satunya sandaran dan arah di mana kita membawa dan meletakkan segala pergumulan hidup kita kepadanya. Itu hal pertama yang kita belajar dari kebenaran firman Allah ini, bahwa Tuhan mesti kita jadikan sebagai tempat di mana kita bersandar dan berserah penuh serta memohonkan kasih karunia-Nya untuk menolong dan memberkati kehidupan kita. Dan itu harus kita lakukan
dalam bentuk doa-doa kita, dalam bentuk pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau demikian, maka kesulitan dan tantangan-tantangan kehidupan jangan pernah membuat kita kemudian menjauhkan diri kita dari hadirat Allah. Kita tidak lagi dapat menaikkan doa dan pujian serta sembah dan syukur kita kepada Tuhan. Tantangan dan cobaan tidak boleh memutuskan relasi kita dengan Tuhan. Justru tantangan dan cobaan mesti menjadi kesempatan bagi kita untuk terus terikat dan berserah penuh kepadanya, kepada Tuhan. Karena tidak ada tempat lain yang olehnya kita bisa mengalami pertolongan, kecuali hanya Tuhan satu-satunya sandaran hidup kita. Hal kedua yang kita belajar dari kebenaran firman Allah ini, mengingatkan kepada kita bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati kita dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Kalau demikian, maka kebenaran firman Allah mau menegaskan kepada kita bahwa ada kekuatan besar yang terus bekerja dan memberi perlindungan bagi hidup kita. Kekuatan itu bekerja di dalam Yesus Kristus. Kekuatan itu bekerja dan dialah Yesus Kristus. Kekuatan itu adalah Yesus sendiri. Dialah yang akan terus memberkati dan melindungi kehidupan kita. Kita pasti ingat di saat Yesus terangkat ke sorga, Dia mengangkat tangannya dan memberkati kehidupan kita umat manusia. Itu sebuah bukti dan jaminan bahwa tangan Kristus itu tetap terangkat untuk memberkati setiap kita umat percaya dalam pergumulan dan keadaan apapun yang kita hadapi. Karena itu, mengapa Rasul Paulus dalam kebenaran firman Allah ini mengingatkan, jangan pernah kita khawatir dan takut, sebab tangan Kristus itu terus terangkat untuk memberkati setiap kita sekalian. Karena itu, tetaplah berdoa dan tetaplah berserah penuh kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber pertolongan bagi hidup kita. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami malam ini. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Kami terus berdoa. Tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami dan memberkati kami. Dan memberi kesembuhan bagi mereka yang sakit. Memberi pertolongan bagi mereka yang susah. Sehingga semua kami terselamatkan dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.